Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Umama. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas Islam Syah Kuala. Hari ini akan melaksanakan PPL aksi kedua di SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Oke, gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita dimulai. Misi P cek presensi dulu. Sekretaris Mutiara, apa sudah ditulis presensinya? Sudah, siapa yang nggak hadir? Nihil. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini udah siap belajar matematika? Siap, semangat, Allahu Akbar. Oke, kalau kemarin sebelumnya kita udah belajar materi apa ya? Barisan dan deret aritmatika. Di kelas ada apa aja? Barisan dan deret aritmatika. Ada rumus untuk mencari UN dan mencari jumlah satu. Oke, atau disebut dengan SN. Sebenarnya kelanjutannya dari materi yang kemarin ya, namanya ada barisan dan deret apa? Oke, barisan dan deret geometri ya. Tapi kalau deret apa? Jumlah suku-sukunya, betul? Ya, nah untuk materi hari ini masih sangat berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, coba ditonton dulu. Ya. Dia dapat membagi waktu 2 hari ke depan ke 1 hari ke belakang. Nah, kita lihat lagi. Oke, ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan menggunakan sama ya seperti yang sebelumnya gitu. Misi P akan menggunakan model PBL ya. Jadi nanti kalian Misi P berikan sebuah masalah yang kontekstual atau yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, begitu ya. Lalu Misi P gunakan pendekatan saintifik. Nah, kalian nanti diskusi kelompok. Tujuannya adalah kalian menyelesaikan masalah non rutin dan mempresentasikan hasil diskusi gitu ya. Kalian secara kritis dan bekerja sama mampu memprediksi, menentukan, menyusun dan menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan barisan dan deret geometri dengan tepat ya. Jangan sampai salah. Jadi jangan sampai ini barisan dan deret aritmatika atau geometri ya gitu ya. Kalian harus paham. Selanjutnya garis besar pembelajaran kita hari ini ya, mohon diperhatikan. Misi P nanti akan memberikan LKPD ya di LMS Microsoft Teams kalian ya. Nanti boleh dibuka menggunakan laptop atau menggunakan handphonenya ya. Misi P juga sudah berikan LKPD-nya yang hard copy-nya ya, yang di printnya. Oke, tadi Nadini udah dikasihin ke kelompok-kelompoknya masing-masing? Sudah, oke. Ya, lalu kalian selesaikan masalah LKPD tersebut dengan diskusi bersama kelompok kalian, begitu ya. Lalu masing-masing nanti tiap kelompok mempresentasikan hasilnya, ya. Jadi tiap kelompok mempresentasikan, lalu Misi P nanti menilai hasil diskusi kalian. Jadi mohon diperhatikan, harus aktif dalam kegiatan diskusi. Ya, jadi Misi P nanti bakal menilai kalian selama diskusi. Begitu. Lalu kalian menyimpulkan materi tersebut. Nah, kesimpulannya apa gitu ya? Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, bahan ajarnya sudah Misi P sematkan juga ya di Microsoft Teams-nya, dilihat di file ya. Lalu kalian mengevaluasi tugas individu yang tersemat di dalam LMS Microsoft Teams. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Jadi selama pembelajaran Miss IP bakal melihat sikap kalian, bakal menilai ya. Jadi kalian selama diskusi Miss IP akan menilai
sikap kritis dan sikap bekerja sama kalian. Ya, bagaimana bisa bekerja sama dengan temannya gitu ya. Bagaimana kalian mengkritisi masalah itu. Nah, ini dia Miss Ipe punya sebuah permasalahan. Silahkan dibaca dulu. Apa Fawas? Yang Fawas bisa baca dari sini? Ada apa ya yang diketahui dari permasalahan ini? Ada apa aja? Zafran, Syamil dan Ahdan membeli Ahdan. 1 kotak korek api kayu. Dan setiap kotak berisi 81 batang korek api. Dan mereka ingin menyusun baris ke-8. Berapa banyak korek api yang harus disiapkan? Oke, berapa banyak korek api yang harus disiapkan gitu ya. Nah, gambar ini hanya ilustrasi. Nah, ilustrasi korek api ketika disusun gitu ya. Ketika disusun, misalnya korek api pertama itu ada 3 buah. Nah, korek api kedua ada 9 buah. Ini jadi harus dihitung ya. Ini kan 1 nih ya. Ini adalah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini jadi yang pertama. Oke, nah yang kedua kenapa 9? Kalian coba diperhatikan gambarnya gitu ya. Oke, dah permasalahan ini sudah Miss Ipe sematkan di dalam LKPD kalian. Coba tolong dibuka ya, dibuka dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Silahkan kalian identifikasi dulu masalahnya. Kira-kira dari soal itu apa yang diketahui? Ya, dibuka bahan ajarnya sama buku paketnya. Ya, ini di bahan ajarnya dilihat di sini. Ya, di situ kan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama apa tadi katanya? Berapa banyak korek api sampai baris ke-8? Pada baris ke-8 ya. Terus yang keduanya ada apa lagi? Pertanyaannya? Yang dibutuhkan. Oke, berapa banyak korek api sampai baris ke-10? Sudah ada berapa pertanyaan tuh? 2. Satu lagi ada ya? Oke, berapakah? Uang yang harus mereka keluarkan untuk beli Oke, uang yang harus dikeluarkan untuk membeli korek api tersebut. Iya, yang dibutuhkan. Oke, berarti kalau mereka sampai dengan baris ke-8, nah berapa banyak tuh korek apinya? Gitu ya. Oke, yuk silakan. Oke, ini kelompok berapa ya? 4 apa 5? 5. Oh, 4 ya? Kelompok 4. Gimana? Sudah sampai mana mengerjakannya? Udah sampai kesimpulan. Iya, udah kesimpulan udah. UN-nya udah, tulisannya udah. Oke, lebih mudah ya? Karena kemarin sudah belajar barisan dan deret aritmatika. Ini menentukannya pakai rumus UN. UN apa? UN. Di sini kan yang ditanya adalah apa? Tapi instruksinya. Instruksinya berarti menyusun barisan ke-8. Kira-kira itu menggunakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil jawaban yang kami temui. Setelah selesai membaca, tuliskan informasi apa saja yang ada pada permasalahan di atas. Itu U1 sama dengan 3, U2-nya 9. 1 kotak sama dengan 81 korek api, harga 1 kotaknya 2.000. Menurutmu apa yang sebenarnya ditanyakan dari permasalahan di atas? 1. Banyak korek api di baris ke-8. 2. Jumlah korek api yang dibutuhkan sampai baris ke-10. 3. Uang yang harus dikeluarkan untuk membeli semua korek api yang dibutuhkan. Berdasarkan aktivitas sebelumnya, tuliskan cara kamu menentukan banyak korek api pada tiap barisan. U1-nya 3, U2-nya 9, U3-nya 27. Dah. R rasionya U2 per U1 sama dengan 3. Dapat dari mana? U2 per U1 sama dengan 3. Rumus rasionya, Miss. Rumus rasionya. Gimana rumus rasionya? U2 dibagi U1. Oke, memang U2-nya berapa? U2-nya 9. Oke, U3-nya? U1-nya? 3. Oke, berarti jadinya? 3. Oke, lanjut. Kemudian tentukan banyaknya korek api dengan simbol matematika sampai barisan paling akhir. U8 sama dengan pakai rumus AR N-1.
A-nya 3, R-nya 3, N-nya 8, dikurang 1. Jadi 3 kali 3 pangkat 7. Hasilnya 6.561. Dari informasi di atas, setiap dua suku berurutan pada barisan di atas tentunya mempunyai selisih. Berapa selisihnya yang kamu ketahui? Perbandingan maksudnya, bukan selisih itu ya. Perbandingan. Kalau selisih kemarin di mana? Di barisan dan deret aritmatika ya. Kalau di geometri namanya perbandingan. Mungkin ada yang tipe nulisnya ya. Coba tanya teman-teman kelompok lain, sama nggak jawabannya? Sama kelompok 1, 2. Oke, kelompok 5. Berarti kelompok. Oke, silakan kelompok 2. Yang hasilnya itu S10 sama dengan 88.572. Oke, kita tanya dulu kelompok yang lain, mungkin ada pertanyaan nggak? Siapa yang mau nanya? Saya bisa dari kelompok 4. Dari kelompok 4. Oke, apa pertanyaannya dari kelompok 4? Saya mau nanya ke kelompok 2, kenapa pakai rumus SN yang disebutkan sebelumnya? Kenapa pakai rumus yang disebutkan itu? Karena R-nya lebih dari 1. Oke, R itu apa? Rasio. Tadi rasio itu apa? Sudah dijelaskan. Perbandingan. Kita lanjut dulu. Oke, nah diperhatikan PowerPoint misi P kembali. Oke, mari kita apa? Simpulkan bersama-sama materi pembelajaran hari ini. Oke, tadi berarti kita sama-sama udah belajar apa aja tadi? Oke, barisan, geometri, rumusnya apa? Oke, apa Rifki? UN sama dengan AR pangkat N-1. Oke, ya. Terus ada apa lagi? Ada sebelum menghitung SN ada apa tadi? Rasio. Apa rasio? Rasio Hilmi, apa itu? Rasio itu yang U2 dibagi U1. Oke, atau rumus secara umumnya apa? Tadi? Oke, UN min 1 atau perbandingan ya. Nah, saatnya sekarang buka Microsoft Teams-nya ya. Misi P kasih latihan kalian untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum. Silakan dibuka. Lanjut, nah ini gambar apa ini? Cermin. Biasanya cermin untuk apa? Untuk ngaca, untuk refleksi, kata Ikhlas. Betul. Jadi pembelajaran sekarang namanya adalah refleksi ya. Kemarin kita juga belajar di transformasi geometri ya nggak? Iya, ada namanya refleksi, mencari Bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini menyenangkan, dan karena dengan materi ini kita bisa menghitung misalnya jumlah penduduk dalam suatu daerah atau kota. Terus misalnya pembelahan pada tubuh bakteri dan lain-lainnya. Oke, menyenangkan sekali ya berarti ya. Oke, dan dengan kegiatan diskusi ini Misi P juga jadi lebih melihat siapa yang memang aktif belajar, begitu ya. Siapa yang memang bekerja sama dengan baik, siapa yang kritis. Karena dua sikap itu yang tadi Misi P nilai. Oke, di pertemuan selanjutnya kita mau belajar ini. Ada apa itu gambarnya? Nah, limit fungsi aljabar. Jadi limit itu artinya mendekati ya. Misi P berikan pesan moral. Bukan Karena kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa semuanya menjadi mudah. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan materi apa tadi? Barisan dan deret geometri. Oke, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.